Tuhan Yesus itu, kami itu melakukan apa yang Dia perintahkan. Ada dalilnya nggak? Tidak diperintahkan untuk sunat. Iya, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kami untuk sunat. Maksudnya Coba, kan ada ayatnya nggak? itu kan maksudnya itu yang saya tanyakan. Iya, nggak ada perintah bahwa kami. Tidak diperintahkan. Ya, kami tidak diperintahkan untuk sunat. Tuhan Yesus itu, makanya saya katakan, kami orang Kristen itu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Misalnya, Simpel aja. Jadi kan kalau kita nih Islam tahu bahwa Isa atau Yesus itu kan beliau disunat, ya kan, disunat. Kemudian beliau puasa, beliau sholat, berdoa, sujud. Kemudian beliau puasa. Nah, kenapa itu tidak dilakukan oleh teman-teman atau saudara-saudara umat Kristen? Artinya kalau memang mengakui bahwa kalian sebagai hambanya, nah paling tidak mengikuti amalan-amalan beliau, kurang lebih seperti itu. Ya, aduh sakit kali kakiku, aduh kesemutan. Yang pertama tentang sunat, ya. Apakah ada Yesus memerintahkan kami untuk sunat? Tidak ada. Kami melakukan apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Yesus lakukan. Berarti ada dalilnya untuk tidak diperintahkan kepada hambanya. Dia tidak ada dalilnya enggak? Misalnya begini, Tuhan Yesus itu, kami itu melakukan apa yang Dia perintahkan. Ada dalilnya enggak? Tidak diperintahkan untuk sunat. Iya, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kami untuk sunat. Maksudnya Coba, kan ada ayatnya enggak? Itu kan maksudnya itu yang saya tanyakan. Iya, nggak ada perintah bahwa kami. Tidak diperintahkan. Ya, kami tidak diperintahkan untuk sunat. Tuhan Yesus itu, makanya saya katakan, kami orang Kristen itu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Misalnya, Tuhan Yesus memerintahkan kami untuk mengasihi Allah, mengasihi Dia, mengasihi sesama, mengasihi musuh. Itu harus kami lakukan. Kemudian, Tuhan Yesus memerintahkan kami untuk baptis. Matius 8 ayat 19. Baptislah dirimu, ya. Jadi, kami melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kami. Ya. Jadi Tuhan Yesus suruh kamu harus baptis, ya kami baptis. Tuhan Yesus enggak pernah suruh kamu berdoa harus dengan sujud. Mohon maaf, dalam artian seperti menungging. Enggak, Tuhan Yesus enggak suruh begitu. Melainkan Tuhan Yesus menyuruh kami berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, itu dipakai semua gereja, Pak. Jadi doa Bapa kami, maaf saya itu potong, dipakai oleh, dengar dulu. Oke. Ya. Semua doa itu dipakai oleh gereja. Jadi kami melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, bukan apa yang Yesus lakukan. Begitu. Itu tadi ya, saya potong tadi itu bahwa Kak atau umat Kristen menjalankan apa yang diperintahkan. Apakah beliau Yesus memerintahkan kalian berdoa di gereja dengan cara seperti yang kalian lakukan sekarang? Apakah ada perintahnya modelnya kayak gitu? Ya, perintahnya nggak ada, tapi tidak ada yang dilarang. Tapi itu tidak dilarang. Saya kira itu problem. Mohon maaf. Karena padahal itu bagi kami nggak problem. Tuhan Yesus menyuruh kami harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi orang mau berdoa di gereja, mau menari-nari, memuji Tuhan, mau diam hening, itu nggak apa-apa. Karena Raja Daud pun menari. Jadi itu ekspresi penyembahan yang kami lakukan, Pak. Enggak, Tuhan kami itu bukan Tuhan yang membatasi kami, kamu harus begini caranya, enggak.
kami mengekspresikan cinta kami sebagaimana yang bisa kami lakukan untuk dia. Jadi kalau ada orang berdoa mungkin dengan musik, dengan lagu, dengan tarian, itu tidak salah di mata Tuhan kami karena Tuhan kami tidak melarang itu dan tidak memerintahkan juga. Iya. Tidak dilarang, tidak diperintahkan, artinya kamu boleh lakukan, kamu boleh nggak lakukan. Nah, mengenai sunat, tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Jadi kalau ada orang Kristen mau sunat, silahkan. Tapi kalau ada juga orang Kristen nggak bersunat, ya nggak apa-apa. Tapi masalah baptisan, Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi dirimu dibaptis. Jadi semua orang yang mengaku Kristen harus memberi dirinya dibaptiskan. Oh, gitu ya. Iya, karena nggak ada larangan dan nggak ada perintah. Iya, tapi secara rasionalisasi mestinya mengikuti apa yang dilakukan. Itu pendapat saya ya, mestinya begitu. Nah, terus ini ada tambahan. Jadi ketika Yesus misalnya begini, enggak. Itu framingmu itu sesat ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kalau seharusnya kami melakukan apa yang dia lakukan. Ketika dia berjalan di atas air, apakah kami harus berjalan di atas air? Tapi itu bedakan antara satu anugerah pemberian Tuhan atau kelebihan yang diberikan oleh Tuhan ketika dia membaca, dengan apa yang dilakukannya untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika dia membaca, ketika dia berjalan-jalan di Serambi Salomo, apakah kami harus melakukan itu juga? Itu kan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Itu Bapak yang nggak pahami. Ya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang itu Anda nggak pahami itu. Tapi kalau Anda memahami, konteksnya berbeda, Kak. Konteksnya berbeda. Yang satu cara beribadahnya kepada Tuhan, tapi yang satunya adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan atau kekuatan. Cara beribadah, emang cara beribadah Yesus itu bagaimana? Yesus itu beribadah. Yesus itu beribadah dengan doa Bapa kami tadi, dan kami melakukan itu. Tapi ekspresi gerakannya itu tadi sujud. Berarti itu bagian daripada ibadahnya kepada Tuhan. Ya nggak masalah sujud atau nggak sujud karena dia itu roh. Dia nggak harus menghadap ke timur, menghadap ke barat. Tuhan Yesus saja bilang sama orang wanita yang ada di Samaria, nanti ada saatnya kamu tidak akan menyembah Tuhan di Yerusalem. Saya ambilin dulu. Sebentar. Ya, lanjut Kak. Jadi kami menyembah Tuhan itu tidak terbatas pada tempat, tidak terbatas pada cara. Tapi kami menyembah Dia itu di dalam roh dan kebenaran tadi. Jadi bagaimana cara kami menyembah? Apakah ada orang Kristen yang cara gerakannya sujud? Ada. Orang Kristen Ortodoks nih, kitab sembahyang Kristen Ortodoks. Kitab sembahyang, kami sembahyang. Tapi ada yang berdoa melipat tangan, ada. Ada yang sujud, ada. Tapi kami nggak dipaksa harus sujud. Karena itu tidak diperintahkan oleh Tuhan kami. Boleh lakukan sujud, boleh. Boleh dilakukan dengan melipat tangan, boleh. Itu jadi sebelum kalian sholat, orang Kristen Ortodoks sudah melakukan itu. Ini ada kitabnya, kitab sembahyang umat Ortodoks. Jadi jangan katakan kamu harus melakukan sholat sujud begitu. Enggak, karena itu enggak diperintahkan buat kami. Tapi juga tidak dilarang. Bagaimana dengan saya nggak tahu ayatnya pasal berapa atau surat apa, tapi bahwa isinya adalah Tuhan Yesus pernah berkata itu untuk berdoa kepada Allah. Ya, artinya menurut pemahaman kami bahwa ya Yesus itu berdoa, berarti dia adalah hamba dia dari berdoa, Tuhan. Karena dia firman-Nya hamba dari Tuhan. Bukan Yesusnya adalah Tuhan. Allah di sana itu bukan Allah Bapa.
Karena Allah Bapa baru diperkenalkan di abad ke-7. Ya, jadi Allah Sang Bapa. Karena Allah kami dengan Allah Bapa itu beda. Allah kami itu disebut Bapa, Allah kalian tidak pernah kalian sebut Bapa. Jadi itu bukan Allahnya kalian. Karena menurut kami Bapa itu kata sifat yang hanya dimiliki oleh makhluk. Oke, kenapa Anda tidak? Justru karena itu Allah kita berbeda. Jadi Anda mengatakan Bapa itu sebutan buat makhluk, ya itu kan terminologi Islam. Terminologi Yahudi juga memanggil Allah itu sebagai Bapa mereka, Aviat. Mereka memanggil Yahweh itu sebagai Bapa. Tapi apakah orang Yahudi punya iman bahwa Allah mereka adalah makhluk? Kan bukan dengan cara Islam berpikirnya, karena Islam baru ada di abad ke-7. Ya kita nggak mengikuti Islam, gitu. Karena gimana pun Islam itu terlalu baru gitu. Ya. Jadi Allah yang ada di dalam perjanjian baru itu bukan Allahnya kalian. Ya. Nah, mengenai Yesus Kristus berdoa, dia adalah firmannya Bapa itu yang menjadi manusia. Firman Sang Bapa yang menjadi manusia, yang kemudian dalam keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapanya, Sang Sumber itu. Jadi Yesus itu adalah logos dalam bahasa Yunani. Logos itu artinya adalah ilmu, kecerdasan, firmannya Bapa. Jadi firmannya Bapa yang dari Bapa ini keluar dari Bapa, turun ke dunia ini menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dia berdoa kepada Bapanya yang adalah sumbernya. Dan Yesus Kristus. Dengar. Oh iya. Kalau Yesus Kristus itu yang adalah firmannya Sang Bapa, oleh karena dialah kita bisa mengenal Allah. Sama seperti kamu. Kamu bisa nggak mengenal Allahmu tanpa Qur'anmu? Tidak mungkin. Karena apa? Qur'anmu adalah firman Allahmu. Maka kami pun nggak bisa mengenal Bapa tanpa firmannya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Bapak percaya Quran adalah firman Allah yang menjadi buku, yang kemudian oleh karena Quran itu Anda mengenal Allah Bapa. Maka kami pun mengenal Bapa kami, Allah Sang Bapa, itu melalui firmannya yang jadi manusia. Tapi masalahnya Quranmu nggak bisa berdoa, karena dia jadi buku, karena kertas nggak bisa doa. Tapi ketika firman menjadi manusia, dia bisa berdoa, karena manusia itu berdoa. Lagi pula, doanya Tuhan kami Yesus Kristus itu bukan doa yang meminta-minta. Doa Tuhan kami Yesus Kristus itu adalah menjelaskan dan juga menunjukkan relasinya dengan Bapanya. Ya, jadi dia nggak minta-minta, tapi dia berkomunikasi. Karena doa itu adalah cara kami berkomunikasi dengan Allah kami. Ya, sama persis dengan kami juga. Hanya saja memang mohon maaf ini ya, bukan menafsirkan, tapi kami memahami bahwa Yesus dikatakan sebagai firman itu bahasa kiasan, bahwa benar Yesus itu adalah firman. Nah, itu yang nggak bisa dipahami orang Arab, ya. Karena orang Arab gini Pak, literasi Arab, grammarnya bahasa firman Arab. Itu. Enggak, dengar dulu. Kalau mau belajar dengarkan saya, ya. Karena Anda bertanya bukan konfrontasi. Kalau mau konfrontasi, ya itu beda lagi ranahnya ya. Gini, Anda mengatakan kami menafsirkan itu sebagai sebuah kiasan saja. Disinilah kebodohan kalian. Saya harus katakan bodoh, mohon maaf. Kenapa? Karena di dalam literatur Yunani, Pak, kata firman itu bukan adjektiva, tetapi nomina. Inilah kesalahan Juma. Siapa namanya? Juma ya. Juma mengatakan firman itu adjektiva. Kalian salah besar. Karena firman logos dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bukan adjektiva, itu nomina. Bapak kalau belajar bahasa Indonesia harusnya Anda mengerti. Dan yang membuat rusak adalah kalian memahami firman itu sebagai adjektiva. Yahudi Pak memahami firman yang dalam bahasa Aramaik disebut memra itu adalah nomina. Jadi baik orang Yahudi, baik orang Kristen, kami memahami bahwa firman itu adalah nomina karena begitu literaturnya di Ibrani maupun di Yunani. Tapi kalian menjadikan itu jadi sifat. Jadi kalau Bapak bilang kami memahami itu kiasan, Bapak melanggar aturan tekstual. Bapak tidak mengerti bagaimana
grammar dan juga teks yang ada di dalam kitab suci itu. Gitu loh. Jadi kalian mengubah tanpa dasar. Coba, kalau dikatakan itu kiasan, tapi di dalam literatur aslinya itu nomina, apa alasan Bapak bisa mengubah itu? Ya, jadi kayak gini. Ini kan sumbernya kalau kita tarik ke atas sampai Musa, Nabi Ibrahim, itu kan mereka juga itu adalah firman. Karena yang dimaksud firman itu enggak. Di mana dalilnya Adam disebut? Di mana dalilnya Adam disebut firman? Coba tunjukin ke saya. Karena mereka menyampaikan coba jawab dulu. Mereka itu Tuhannya. Adam, Musa itu penyampai firman, Pak. Tapi Yesus adalah firman itu sendiri. Coba tunjukkan saya satu ayat. Kan Bapak kan hanya berasumsi, tidak punya dalil. Coba tunjukkan satu dalil yang mengatakan bahwa Musa adalah sang firman. Di mana dalil yang mengatakan Adam adalah sang firman? Musa itu kalau dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Kalau dalilnya tidak ada, berarti asumsi Bapak gagal. Tunjukin dalilnya ke saya. Ada sih, tapi di kitab kami. Cuma kan percuma juga kalau di kitab Bapak di surah berapa? Biar saya buka. Di mana surahnya? Biar saya buka tafsirnya, asbabun nuzulnya biar saya buka. Ayat apa? Surah ke berapa? Gitu. Coba, saya pengen tahu Musa itu disebut firman di mana? Kalau untuk surat apanya, saya enggak tahu. Cuman berarti memang Bapak kalamullah itu firman kan, tidak dengan dasar. Makanya saya katakan, apa yang melandasi dia disebut firman, Bapak tidak bisa menunjukkan. Karena memang nggak ada Musa itu disebut sang firman. Hologos, itu nggak ada. Kalau di kami, kalamullah, beliau kalamullah itu berarti penyampai apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Kalamullah kalau dalam bahasa Arabnya, tapi itu sama dengan firman. Anda mengatakan ada nggak disebut Musa sebagai kalamullah di Quran? Coba Anda baca dari bahasa Arabnya. Saya pengen tahu. Coba tunjukin surahnya di ayat berapa atau bahkan di hadis deh. Gitu. Coba tunjukin di mana Musa dikatakan sebagai kalamullah selain Isa Al-Masih. Coba tunjukin ke saya satu aja. Menunjuk karena saya tidak pegang kitab ini. Jadi karena nggak pegang kitab, tunjukin sama saya surahnya surah berapa. Kalau nggak ada jangan berasumsi. Nanti akan saya kirim sama. Oke, kalau justru gini, justru dengan cara Anda berdiskusi seperti ini menunjukkan Bapak yang berputar-putar. Kenapa? Argumentasi Bapak lemparkan kepada ketidakpastian. Anda tidak berdiri di argumentasi yang teguh. Anda berdiri di argumentasi yang abu-abu. Ya, dari satu poin ke poin lain, lari lagi ke poin ini. Tapi Anda nggak bisa tunjukin yang mendukung poin Anda itu apa. Sebagai konsekuensi logis dari klaim Bapak. Saya sih lebih, selain ya, kalau diskusinya saya sih lebih mengandalkan logika sih. Ya, itu menyalahi dunia logika, Pak. Ketika Anda mengatakan bahwa firman itu adalah adjektiva, itu menyalahi logika tekstual. Bapak ngerti nggak arti logika itu apa? Ngerti. Itu menyalahi logika tekstual loh, Pak. Kan, ketika Anda mengubah yang nomina menjadi adjektiva, itu kesalahan logika tekstual. Bapak nggak sadar. Bapak ngomong logika tapi Bapak nggak ngerti arti logika. Ngerti. Ya, kalau Bapak mengerti arti logika, Bapak nggak akan ngomong begitu. Persepsi saudara bukan persepsi, itu bukan persepsi. Bahwa firman itu adalah wujud. Itu logika, itu logika tekstual. Bagaimana? Makanya saya tanya sama Bapak, kalau Bapak mengaku paling berlogika, Bapak mengatakan saya logika. Sekarang saya tanya, apa yang membuat Anda mampu mengubah yang adjektiva menjadi nomina, yang nomina menjadi adjektiva? Logika tekstualnya di mana? Untuk membuktikan. Dasarnya apa? Coba nggak usah bawa dalil, saya nggak minta dalil. Dasar Bapak dalam logika tekstual, dasar Bapak mengubah itu apa? Dalam ilmu logika tekstual, dasar Bapak bisa mengubah itu apa? Ya, dasarnya adalah kalau coba kita lihat di KBBI bahwa firman itu apa? Ini jangan bahasa Indonesia, langsung ke bahasa aslinya, langsung ke Yunani aja, logos. Coba Anda bagaimana Anda bisa?
kalau bahasa firman kayaknya bukan dari bahasa Yunani itu. Iya memang itu dari bahasa Makanya, Arab, tapi berarti versi mereka mengartikan firman itu adalah wujud. firman Padahal itu adalah wujud. Adalah wujud Justru Yesus itu benar, sendiri. Yesus itu justru benar. sendiri. Berarti ketika Anda mengatakan firman adalah wujud, itu membenarkan kekristenan. Karena Tidak, yang berwujud maksudnya itu versi Kristen. karena yang berwujud, stop. Anda harus Versi bertanggung jawab dengan argumentasi Anda. Ya, Karena yang berwujud itu ya nomina itu. Sifat itu di dalam wujud, Pak. Jadi ini argumentasi Bapak mengatakan bahwa firman itu berwujud. Itu menyalahi logika Bapak. Karena yang berwujud itu nomina, bukan adjektiva. itu kan versi perspektifnya Bukan. saudara-saudara Nasrani. Tapi coba kita lihat di arti dari KBBI. Coba tunjukin. Oke, kalau begitu coba tunjukin di narasi luar Alkitab yang menunjukkan bahwa nomina itu bisa diubah jadi adjektiva. Coba, atau tulisan Plato, Aristoteles, apa gitu. Kita tidak sedang membahas apa yang dirubah atau merubah. Ya. Jadi begini orang-orang yang mengaku-ngaku logikanya kuat, tapi sebenarnya mereka ini nggak punya logika, gitu ya. Jadi ketika saya tanya, dia mengklaim seperti ini, tapi tidak ada dasar mereka untuk mengklaim. Nah, itu nggak punya. Ya, jadi memang beginilah mereka ini, kasihan ya. Makanya orang-orang seperti ini sebenarnya harus dikasihani, gitu.